Bab 33, Azab Nadia. Ibu mertua akan membahas hal penting setelah makan bersama, tentu untuk membicarakan permintaanku di depan bapak mertua dan Mas Ilyas, meminta keadilan untuk anakku kelak. Langsung saja Pak, ibu mau bapak menyerahkan setengah harta warisan untuk calon anaknya Nadia, ujar ibu setelah makan malam selesai. Nadia hamil bu? Tanya Mas Ilyas kaget. Belum, tapi sebentar lagi Nadia pasti punya anak. Hahaha, kamu ini lucu bu. Bapak malah tertawa, diiringi senyum sinis. Dia meneguk segelas air putih lalu menatap tajam ke arahku. Lucu gimana sih Pak? Ibu serius, Bapak harus adil. Sadar bu, menantu kesayangan ibu ini belum hamil. Tak sudi Bapak memberikan harta warisan dari sekarang. Pasti perempuan licik seperti dia ingin menguasai hartaku. Bapak dijaga ucapannya. Emang bener toh? Iya kan Nadia? Pria tua itu menatap dongkol. Kenapa dia bisa membaca gerak-geriku? Sialan. Kakek tua yang tidak tahu diri, harusnya dia tidak berkata demikian. Apa susahnya mengibahkan harta untukku? Toh aku ini istri dari putra semata wayangnya. Bapak kenapa ngomong kayak gitu? Nadia tahu Bapak nggak bisa menerima Nadia dan lebih sayang sama Ella meskipun dia sudah gagal menjadi seorang ibu. Air mata buaya membasahi pipi. Aku sengaja menampakkan wajah menderita untuk menguras simpati Mas Ilyas dan ibu mertua. Nadia, tenang nak, Bapak memang keterlaluan. Maaf Pak, Bu, Nadia mendingan pergi dari sini, sakit hati dengan tuduhan Bapak. Padahal Nadia hanya berniat memberi cucu untuk ibu dan Bapak. Gak nak, kamu gak boleh pergi dari sini. Tapi Bu, Nadia sakit hati dituduh yang tidak-tidak. Nadia, sudahlah, gak usah drama. Mas setuju kamu pergi dari sini? Sialan, suamiku memang tidak tahu diuntung. Bukan membela, malah ikut-ikutan mengusir. Sudah berkorban demi hidup enak di sini, melakukan segala hal sampai membayar kemusyrikan. Tak lucu jika dengan entengnya aku diusir. Ilyas, diam. Kamu sama saja seperti bapakmu. Pokoknya Nadia tetap di sini. Jika ada yang berani mengusirnya, sama saja mengusir ibu. Bu, udahlah, nggak usah terlalu dibela. Nanti Nadia malah besar kepala. Biar kami ngontrak aja. Diam, Ilyas. Bentak ibu. Luar biasa. Kasih sayang ibu mertua bagai buih di lautan. Dia tunduk atas keinginanku. Apapun yang aku mau dapat terwujud. Melalui ibu mertua. Baiklah, kali ini Bapak mengalah demi keutuhan rumah tangga kita. Bagus, memang sudah sepatutnya Bapak bersikap adil. Bapak akan memberikan separuh harta warisan untuk anaknya Nadia. Asalkan bisa dipastikan Nadia positif hamil anaknya Ilyas. Saya pasti hamil Pak, tapi saya ingin seperempat dari harta warisan bisa diberikan sekarang. Anggap saja DP. Dek, maksud kamu apa? Kamu pikir anak kaya kontrakan harus diberi DP dulu? Diam Mas, aku hanya memperjuangkan hak untuk anakku. Maaf, tidak bisa Nadia. Saya tidak akan memberikan warisan sebelum kamu benar-benar bisa memberikan keluarga ini cucu. Tenang saja, saya Handoko. Pernah ingkar janji, seisi rumah ini saksinya. Tapi nggak bisa gitu Pak. Seperempat harta warisan aku mau diberikan secepatnya. Terserah, jika kamu mau ikuti perkataan saya. Jika tidak, ya tidak masalah. Gak apa-apa nak, ibu berani jamin Bapak pasti menepati janji. Nanti ibu bantu kamu untuk program hamil supaya cepat punya momongan. Tak ada jalan lain, mau tak mau aku harus mengikuti si Handoko. Dia memang licik, sulit sekali aku bohongi. Ibu juga malah menyetujuinya. Tak ada celah lagi untuk berbuat licik. Di usiaku yang sudah kepala 4, kemungkinan mempunyai anak sangat sulit. Sejak pernikahan pertama aku memang sudah kesulitan mempunyai keturunan. Meskipun demikian dokter bilang organ reproduksiku tidak ada gangguan atau penyakit berbahaya. Dek, ikut Mas. Mas Ilyas mencekalku dengan kencang. Dia tarik aku masuk ke kamar membanting pintu. Lalu menatap penuh tanda tanya.
Kenapa sih Mas? Gak sopan banget ajak-ajak aku ke kamar. Orang belum selesai ngobrolnya. Kamu yang gak sopan, Dek. Belum hamil sudah berani-beraninya minta warisan. Biarin aja, aku harus minta hak anak kita dari sekarang. Jangan sampai pas aku sudah susah-susah hamil, anak kita gak diakui. Tetep aja kamu kurang ajar, Dek. Minta warisan segala, Mas aja gak berani. Ya itu salah, Mas. Lemah jadi anak. Nanti warisan bapakmu malah dikeruk oleh orang lain. Baru tahu rasa. Maksudnya orang lain itu Ella. Iyalah, siapa lagi? Dia perempuan licik. Jangan sembarangan kalau ngomong, Dek. Ella perempuan yang baik. Dia tidak serakah kayak kamu. Ih, Mas kenapa bela si Ella sih? Aku istri yang istri Mas, bukan dia. Mas gak belain siapa-siapa. Mas cuma berbicara sesuai realita. Terserah Mas. Aku memilih keluar kamar. Berlama-lama bersama Mas Ilyas membuat pikiran semakin kacau. Kan tetapi nanti aku terpaksa harus bersikap baik padanya demi tercapai tujuan untuk mempunyai momongan. 5 bulan berlalu, tanda-tanda kehamilan belum aku rasakan. Segala cara sudah aku lakukan, mulai dari program hamil, makan kurma muda, jamu, dan lainnya. Akan tetapi hasilnya nihil. Usia yang sudah jauh dari masa subur serta keanehan rahim yang aku rasakan dari dulu menyulitkanku untuk hamil. Apa aku harus ke dukun? Tapi di daerah sini di mana tempat dukun hebat, dulu dengan suami pertama aku memang tidak menginginkan punya anak. Jadi saat Tuhan belum memberikan, perasaanku malah senang. Beda dengan saat ini, jika gagal memberikan keturunan maka tidak ada peluang untuk mendapatkan harta warisan keluarga Handoko. Dek, Mas izin ke rumah Ella, mau membicarakan kelanjutan kasus Zahwa sebelum sidang putusan. Iya, aku tidak peduli, memilih asik menonton film di aplikasi WeTV. Memikirkan anak membuat kepala dingin, ingin pecah. Selama aku belum menemukan solusi, terserah Mas Ilyas mau kemana dan dengan siapa. Mas pamit pergi dulu ya. Beberapa menit kepergian Mas Ilyas, ide cemerlang tiba-tiba muncul. Terinspirasi dari film yang sedang aku tonton, ada trik ala-ala sinetron cara cepat hamil, tanpa harus benar-benar positif mengandung. Bergegas mengganti pakaian. Langkah awal aku harus membeli test pack, lalu mencari orang yang sedang hamil, supaya hasilnya akurat, tak lupa acting seakan-akan mengalami gejala orang hamil. Harusnya dari dulu aku sering-sering menonton drama, tak usah repot-repot menunggu berbulan-bulan. Karena ada jalan praktis, yakni hamil bohongan. Nadia mau kemana? Tanya ibu saat aku ke dapur. Pura-pura mengambil minum. Mau beli rujak, Bu. Dari semalam rasanya nggak karuan. Mual, pusing, lemes. Kayaknya enak makan yang pedes kecut. Jangan-jangan kamu hamil, Nak? Masa sih, Bu? Hyuk, adegan mual dan muntah. Aku lakukan persis seperti orang hamil. Tidak boleh ada cacat dalam rencana ini. Semua harus berjalan mulus. Kamu istirahat saja, Nak. Biar ibu yang carikan rujak, sekalian beli alat pengecek kehamilan. Gak usah, Bu. Nadia pengen beli sendiri, lemes dan tambah pusing kalau di dalam rumah terus. Kayaknya kamu ngidam, Nak. Ya sudah, biar kamu diantar supir. Aku mengangguk tanpa tanda setuju. Pak supir, aku suruh melajukan mobilnya ke sebuah klinik. Di sana aku akan mencari ibu hamil dan mengiming-imingi uang, biar dia mau memberikan test pack yang sudah bergaris 2. Kemudian menyogok dokter untuk membuat surat tes kehamilan yang palsu. Uang yang diberikan ibu mertua cukup untuk menjalankan misiku. Pak, saya agak lama, Bapak bisa nunggu di warung? Iya, Bu. Aku masuk ke klinik tempat praktek dokter kandungan. Di sana ada beberapa orang hamil. Salah satunya aku ajak mengambil peran dalam rencana ini. Aku sodorkan beberapa juta agar ibu hamil itu mau melakukan perintahku. Tak butuh waktu lama dia menyetujui dan langkah awal selesai. Menunggu pasien sepi, aku masuk ke ruang praktek, dibumbui drama seolah-olah istri yang tersakiti akibat tidak bisa hamil dan dianiaya suami. Berhasil membuat ibu dokter luluh, uang jutaan memperlancar segalanya.
Dunia ini memang penuh permainan politik, apapun bisa didapatkan, asal banyak uang manusia saja bisa tunduk bahkan rela menggadaikan akidah hanya demi duit, walaupun sejatinya uang tidak selalu bisa memberikan segalanya. Yes, semuanya berjalan lancar, tinggal menyajikan drama di rumah mertua, gumamku melangkah keluar. Berkali-kali menelpon supir tetapi tidak diangkat. Kemana supir tua itu? Aku suruh menunggu di warung terdekat, dia malah keluyuran. Rasa haus menjalar di tenggorokan. Aku menyeberang jalan menuju Alfamart, namun tiba-tiba melaju mobil dengan kecepatan tinggi. Belum sempat menghindar, tubuhku rasanya melayang, terpental dan bagian wajah bergesekan dengan aspal. Nyawa rasanya ada di ujung kerongkongan. Apa mungkin aku akan mati? Mata seakan tak kuasa menahan sakit, perlahan menutup, semuanya gelap. Dek, bangun! Samar-samar aku dengar rintihan Mas Ilyas. Kelopak mata berusaha aku buka untuk mencari sosok suamiku. Berat sekali membuka mata dengan kondisi badan yang rasanya remuk redam. Mas, istrimu mulai bereaksi, Yas. Dek, bangun sayang. Mas ada di sini. Mas Ilyas, akhirnya kamu sadar, Dek. Sudah 3 hari kamu koma. Mas khawatir banget. Mas, haus. Bibirku kaku, dengan kekuatan ekstra aku mengungkapkan apa yang dirasa. Mas Ilyas dengan sigap memberikan minum melalui sedotan. Aku rasa ada yang aneh di area wajah, meraba-raba, ternyata hampir seluruh mukaku diperban. Terasa perih, entah apa yang terjadi padaku. Mas, mukaku kenapa? Wajahmu rusak, Nadia, harus diperban. Ditambah lagi rahimmu kena benturan mobil cukup keras, terpaksa harus diangkat. Gagal harapanku punya cucu darimu, ucap ibu mertua ketus. Hus ibu, bapak melarang ibu melanjutkan kata-kata pedasnya. Apa benar begitu, Mas? Iya dek, kamu yang sabar ya. Gak mungkin. Hidup macam apa ini? Kenapa secepat ini posisiku jatuh ke bawah? Mas Ilyas pasti tidak akan menerima kondisi wajahku yang hancur. Ditambah lagi selamanya aku tidak bisa memberi keturunan. Tidak, semua ini tidak boleh terjadi. Tidak mungkin, Mas pasti bohong. Hiks. Untuk mengeluarkan air mata saja rasanya begitu perih. Otot-otot wajah menegang, membuat sakit yang aku rasa berkali-kali lebih menyiksa. Tenang deh, ada Mas di samping kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu terbuka, sosok perempuan yang aku benci bersama adiknya datang menjenguk. Kedatangan Ella bukan hal yang aku inginkan. Dia pasti sedang bahagia di atas penderitaanku, bersorak riang atas kejatuhanku. Ngapain kamu kesini? Pergi. Sabar Nadia, aku kesini cuma mau melihat kondisimu. Jangan berpikir negatif. Pergi, kamu pasti mau ngejekku. Pergi, teriakku tak acuh pada rasa sakit yang diderita. Heh, nenek gayung, udah kena aja masih aja jahat. Sadar woi, sadar. Ras, tahan emosi kamu. Lagian mbak, nyeselin banget si nenek gayung. Udah jadi buruk rupa tetap sombong. Kalau saja aku bisa bangkit, sudah aku habisi mereka berdua. Para manusia tidak punya hati di tengah keadaanku yang memprihatinkan. Malah dimanfaatkan mereka sebagai bahan olok-olok supaya aku makin terpuruk. Dasar manusia dajjal.